Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita berjumpa kembali dengan kuliah EBM kali ini. Nah, di sini ada langkah EBM yang selanjutnya setelah kita bicara kemarin langkah-langkah EBM yang sebelumnya. Kita sekarang bicara tentang kalau kita sudah berhasil menemukan satu literatur, misalnya kita menemukan penelitian gitu ya, publikasi penelitian gitu. Nah, kita jangan langsung menelan mentah-mentah publikasi penelitian tersebut untuk bisa diaplikasikan ke kasus yang akan kita selesaikan. Akan tetapi penelitian tersebut, publikasi tersebut itu harus kita telaah secara kritis terlebih dahulu. Biar nggak apa, jadi istilahnya biar apa, kalau analoginya adalah kalau kita dapat share-sharean di WhatsApp group tentang, misalnya obat ini bisa menyebabkan kanker gitu, misalnya seperti itu, atau makanan ini bisa menyebabkan kanker seperti itu. Tanpa kita telaah kritis terlebih dahulu artikelnya yang disebarkan di grup WhatsApp itu, maka jatuhnya nanti kita akan mempercayai hoax. Nanti kalau kita sebarkan kembali ke orang lain hasil penelitian tersebut atau hasil artikel kesehatan tersebut kita sebarkan ke orang lain lagi lewat WhatsApp group, berarti itu tandanya kita telah menyebarkan hoax karena tidak kita telaah secara kritis terlebih dahulu bagaimana kebenarannya, bagaimana kevalitannya, kemudian bagaimana apakah penelitiannya sudah tepat atau belum. Nah, itu berarti kita hati-hati, jangan sampai kita itu membaca hoax gitu ya. Meskipun sudah dapat penelitiannya, tapi kita juga harus menelaah secara kritis terlebih dahulu sebelum menyimpulkan apakah jurnalnya itu atau publikasi penelitiannya itu bisa kita terapkan di kasus farmakoterapi kita, di kasus kita atau bagi kita nantinya yang bekerja di rumah sakit, apakah bisa kita terapkan pengobatannya di pasien. Caranya apa ya? Caranya ditelaah secara kritis terlebih dahulu atau namanya critical appraisal dari penelitian atau publikasi ilmiah yang sudah kita cari. Caranya seperti apa? Jadi pendahuluannya adalah telaah kritis atau critical appraisal itu adalah cara atau metode untuk mengkritisi secara ilmiah terhadap penulisan ilmiah. Kemudian telaah kritis itu juga digunakan untuk menilai validitas, kebenaran, dan kegunaan dari suatu artikel atau jurnal ilmiah. Dan juga untuk menentukan validitas itu diperlukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu dan dijawab oleh pembaca artikel ataupun jurnalnya. Kemudian pemecahan masalah klinik dan keputusan klinik itu tergantung pada penelitian klinik yang oleh seorang klinisi itu diperlukan telaah kritis terhadap hasil-hasil penelitian klinik. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian itu adalah bagaimana menentukan normalitasnya atau abnormalitasnya, diagnosisnya, kekerapannya, resiko, prognosis, terapi atau pengobatannya, pencegahannya, kausanya yang diterbitkan dalam tulisan ilmiah atau jurnal atau artikel tersebut. Cara yang terbaik untuk mengkritisi jurnal atau artikel
adalah kita harus belajar terlebih dahulu mengenai evidence-based medicine atau EBM. Nah, perbedaan standar diagnosis suatu penyakit itu akan merubah prevalensi penyakit dan terapi suatu penyakit. Jadi perubahan kriteria diagnostik itu berhubungan dengan peningkatan jumlah penyakitnya. Misalnya, definisi AIDS yang dipakai sebagai dasar diagnosis pada tahun 1987 selama 2 tahun tuh hanya ditemukan kasus sekitar 50%. Atau tetapi sejak 1993 dengan dimasukkannya kriteria baru yaitu CD4, maka penemuan penderita AIDS itu bisa meningkat secara nyata sebesar 85%. Nah, 5-step evidence-based practice atau evidence-based medicine itu adalah yang tahap pertama, kedua sudah kita lakukan, yaitu PICO kemarin, kemudian penentuan patient's problem, masalah asking focus questionnya, kemudian PICO, kemudian bagaimana menemukan artikelnya dengan Google Scholar, dengan beberapa situs-situs PubMed dan juga yang lainnya, situs-situs jurnal, pencari jurnal yang valid tentunya. Kemudian tahap ketiga itu adalah critical appraisal, yaitu kita mengkaji apakah jurnalnya, apakah artikel atau publikasi penelitian yang kita temukan itu valid atau tidak, gitu metodenya, kemudian hasilnya, kemudian konsistensinya, kegunaannya itu apakah menjawab pertanyaan dari dari PICO-nya kita atau tidak, pertanyaan rumusan masalahnya atau tidak. Nah, itu baru nanti setelah critical appraisal masuk ke tahap making a decision, yaitu integrasi dari jurnal yang sudah kita telaah tersebut dengan kasus pasien secara langsung. Kemudian yang nomor 5, evaluating performance, yaitu efektivitas dan efisiensi dari step 1 sampai dengan 4 untuk memperbaiki waktu yang akan datang. Itu nantinya kita pencariannya seperti apa. Pertanyaan klinik ini tidak perlu Ibu jelaskan lagi, karena kemarin step ini sudah kita lalui ya. Sudah kita bahas secara langkah 1 EBM ini sudah kita bahas, pertanyaan kliniknya itu sudah kita bahas secara detail. Kemudian untuk topik critical appraisalnya itu yang pertama adalah telaah kritis uji diagnosis atau kompetensi dokter. Ini kompetensinya dokter. Telaah kritis dari jurnal-jurnal atau publikasi tentang uji diagnosis, karena diagnosis itu adalah kompetensinya dokter, jadi kita selaku farmasis itu kita tidak perlu melakukan critical appraisal atau mencari jurnal-jurnal mengenai uji diagnostiknya, karena itu adalah kompetensi dokter, bukan kompetensi kita sebagai farmasis. Lalu kompetensi kita sebagai apoteker, sebagai farmasis itu adalah telaah kritis jurnal terapinya atau telaah kritis publikasi atau penelitian mengenai obat-obatan atau penggunaan atau evaluasi penggunaan obatnya. Nah, sekarang kita yang nomor 1 tidak perlu kita bahas ya, karena itu kompetensinya dokter yang ini. Nah, kita bahas yang kompetensinya farmasi saja, yaitu nomor 2, yaitu telaah kritis jurnal terapi. Ada 3 hal pokok yang harus diketahui sebelum memilih terapi yang terbaik, yaitu menentukan tujuan terapinya, kemudian memilih terapi yang spesifik, dan menentukan target terapinya. Di Amerika, semua obat itu sebelum digunakan oleh seorang klinisi itu harus dilakukan uji klinik tentang efektivitas obat tersebut.
Misalnya contoh pemberian terapi kaptopril pada penderita hipertensi. Tujuan terapinya itu mencegah kerusakan target organ seperti otak, jantung, mata, ginjal yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan permanen. Kemudian pilihan terapi spesifiknya itu berdasarkan uji klinik tersamar ganda dan target terapinya adalah tekanan sistolik 130 mm Hg dan diastolik 80 mm Hg. Nah, ada 3 kemungkinan setelah memilih terapi. 1. Berdasarkan pengalaman tanpa kontrol dari dokter yang bersangkutan, berdasarkan rekomendasi dari guru atau senior atau konsultan atau kolega dokter, atau berdasarkan suatu uji klinik tersamar ganda yang formal. Nah, mana yang terbaik dalam menentukan terapinya antara 1, 2, 3? Nah, jawabannya adalah dalam memilih obat adalah jadi dalam kalian nantinya menentukan terapinya, memilih obat, mengevaluasi obatnya itu adalah berdasarkan uji klinik tersamar ganda atau randomized control trial, control clinical trial atau RCT. Jadi bukan berdasarkan pengalaman tanpa kontrol dari dokter dan bukan berdasarkan rekomendasi dari dokter, tapi berdasarkan suatu uji klinik tersamar ganda yang formal. Jawabannya adalah yang betul adalah ini. Jadi suatu penelitian RCT ya, itu yang metode terbaik dalam menentukan terapinya. Makna kontrol itu mempunyai arti bahwa pasien atau subjek penelitian itu menerima obat baru dibandingkan dengan pasien kontrolnya atau placebo, atau ada satu pasien dia itu menerima obat barunya atau obat yang diteliti dan ada kelompok pasien kontrol yang dimana dia itu diomongi gitu, ini nganu loh, obatnya mengandung obat yang bisa misalnya menurunkan hipertensimu gitu. Padahal di dalam obatnya itu tidak mengandung zat aktif obat apapun. Jadi dianggap sebagai placebo atau sugesti semata gitu. Bagi pasien kontrolnya atau placebo. Jadi dia itu tidak tahu kalau dia itu dapat obat yang tidak ada isinya atau tidak ada zat aktifnya. Jadi lebih ke placebo saja bagaimana seperti itu. Nanti dibandingkan bagaimana. Jadi makna randomize itu subjeknya itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok subjek penelitian dan placebo dengan dilakukan random alokasi. Dengan dilakukan random atau random itu apa sih namanya ya? Pengacaan gitu ya, pengacaan alokasinya. Nah, cara memilih terapi yang baik itu klinisi itu harus membaca jurnal atau artikel kedokteran tentang terapinya. Dan selain itu juga klinisi harus memilih jurnal yang baik dengan cepat, dan klinisi harus mengetahui pedoman telaah kritis tentang terapinya. Itu cara memilih terapi yang baik. Kemudian bagaimana pedoman telaah kritis tentang terapi? Nah, itu contohnya adalah ini pedoman telaah kritis tentang terapinya, itu yang harus pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian bisa jawab dari kajian publikasi yang sudah kalian temukan. Itu apa? Adalah apakah alokasi subjek penelitian ke kelompok terapi atau kontrol itu betul-betul secara acak atau tidak, dan apakah semua keluaran atau outcome-nya itu dilaporkan. Apakah studi menyerupai lokasi kita bekerja atau tidak. Misalnya apakah studinya adalah di Amerika, sedangkan misalnya studinya adalah tentang obat malaria.
Nah, itu studinya tentang di suatu wilayah yang kejadian malarianya cuma sedikit. Nah, itu apakah menyerupai gitu lokasi dari misalnya kita bekerja di Kalimantan atau melakukan penelitiannya atau melakukan rumah sakitnya di Kalimantan yang memang endemik malaria. Nah, itu bisa atau tidak gitu diaplikasikan penelitiannya. Kemudian apakah kemanaan statistik maupun klinisnya dipertimbangkan atau dilaporkan. Kemudian apakah tindakan terapi yang dilakukan itu dapat dilakukan di tempat Anda bekerja atau tidak. Dan apakah semua subjek penelitian itu diperhitungkan dalam kesimpulan. Nah, nomor 1, apakah alokasi subjek penelitian ke kelompok terapi atau kontrol itu betul-betul secara acak atau random atau tidak? Jadi subjek penelitian itu harus mempunyai probabilitas yang sama pada alokasi kelompok terapi atau kontrol. Istilah randomized trial atau random allocation itu harus ada dalam abstrak pada jurnal tersebut. Nah, dengan random allocation atau alokasi random itu bertujuan untuk menghilangkan bias pada hasil penelitiannya. Kemudian, 2 langkah dalam membaca artikel atau jurnal tentang terapi, yaitu telusuri artikel yang mencantumkan randomized clinical trial. Bila tidak ditemukan artikel tentang randomized clinical trial, maka klinisi dianjurkan memilih artikel yang memuat investigasi subeksperimental. Nah, apakah semua keluaran atau outcome-nya dilaporkan? Nah, itu misalnya hasil uji klinis secara random alokasi clofibrat pada penyakit jantung koroner, yaitu ada yang placebo, kemudian ini yang placebo itu kelompok yang tidak mendapatkan zat aktifnya, nah ini yang mendapatkan obat clofibratnya. Nah, ini misalnya rata perubahan pada kolesterol serumnya, oh ternyata yang clofibrat itu -9. Kemudian infark miokardnya ternyata hanya 5,3 dan infark miokardnya ternyata 7,4. Total kematiannya per 1000 subjek itu adalah 5,2 dan ini adalah 6,2. Nah, apakah semua keluaran atau outcome-nya itu dilaporkan itu harus kita kaji. Nah, interpretasi dari hasil penelitian di atas itu pemberian clofibrat itu akan menurunkan kolesterol sebesar 9%. Infark miokard baik fatal dan non-fatal itu menurun lebih sedikit daripada placebo. Nih, menurun lebih sedikit daripada placebo. Nah, keluaran secara keseluruhan pada kematian total terapi clofibrat itu lebih tinggi daripada placebo. Ya, ternyata clofibrat itu total kematian per 1000 subjeknya itu sedikit lebih tinggi dibandingkan placebo-nya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terapi clofibrat itu ternyata lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya, seperti itu. Karena dia mengakibatkan total kematiannya per 1000 subjeknya itu ternyata sedikit lebih banyak. Maka interpretasi hasil penelitian di atas ya, penelitiannya ini ya tidak bisa direkomendasikan atau tidak recommended lah karena terapi clofibrat itu lebih banyak kerugiannya. Nah, kalau apakah studi menyerupai lokasi kita bekerja atau tidak, nanti contohnya sublek penelitian itu harus diketahui secara demografi sosial dan secara klinis, sehingga klinisi itu dapat membandingkan dengan situasi tempat bekerjanya. Subjek penelitian itu juga harus mirip dengan tempat bekerja klinisinya. Kalau semua jawaban di atas ya, berarti artikel tersebut itu bisa digunakan untuk pedoman terapinya. Kemudian apakah kemaknaan statistik maupun klinisnya dipertimbangkan atau dilaporkan?
Nah, kemaknaan klinis itu berhubungan dengan seberapa manfaat klinis terhadap terapi obat tertentu. Dan kemaknaan statistik itu berhubungan dengan hasil kesimpulan penelitian yang benar-benar bermakna secara statistik tanpa mempertimbangkan kepentingan klinisnya. Hasil penelitian terapi kaptopril terhadap komplikasi kematian atau stroke ini ada jenis penelitiannya, itu di placebonya, kemudian ini terapi kaptoprilnya, ini adalah RRR atau relative risk reduction-nya. Ternyata di sini hipertensi dengan kerusakan target organ 0,8 atau 64%. Nah, hipertensi tanpa kerusakan target organ yang placebo dibandingkan terapi kaptoprilnya, dia RRR-nya 60%. Nah, ini hasil penelitian terapi kaptopril terhadap komplikasi kematian atau stroke-nya, kerusakan target organ, terapi dengan kaptopril dibandingkan dengan placebonya itu adalah dengan RRR itu 64% dan absolute risk reduction-nya atau ARR-nya 0,14. Nah, ini yang RRR dan ARR ini kalian sudah belajar di metode penelitian ya tentunya. Nanti didiskusikan kembali. Kemudian, nah, kemaknaan klinis itu dapat dilihat pada RRR atau RARR. Tabel 2 itu dapat dilihat bahwa terapi kaptopril itu dapat menurunkan komplikasi target organ. Nih, tabel 2 dapat dilihat bahwa terapi kaptopril itu dapat menurunkan komplikasi target organ sebesar 0,8 dibanding dengan 2,2. Jadi RRR-nya itu sebesar 64%. Kemudian sedangkan komplikasi tanpa kerusakan target organ itu adalah 0,04 dibandingkan dengan 1. Nah, dengan RRR sebesar 64%. Bila RRR-nya lebih besar dari 50%, maka menunjukkan bermakna secara klinis. Sehingga tabel 2 kaptopril itu dapat menurunkan komplikasi sebesar 0,14 dan 0,6 seperti itu. Gitu ya. Jadi ada menunjukkan kebermaknaan secara klinis sehingga terapi kaptopril dibandingkan dengan placebo itu kaptopril itu banyak keuntungannya. Ya, itu hasilnya, cara bacanya adalah seperti itu. Maka jurnalnya bisa direkomendasikan sehingga terapi kaptopril itu bisa direkomendasikan ke pasien untuk pasien hipertensi. Nah, apakah tindakan terapi yang dilakukan dapat dilakukan di tempat Anda bekerja atau tidak? Itu terdapat 4 pokok, yaitu perlakuan harus dijelaskan dengan terperinci agar dapat direplikasi. Kemudian perlakuan itu harus punya arti biologis dan klinis, dan perlakuan itu harus tersedia dan dapat diterima penderita, dan peneliti itu harus dapat menjelaskan bagaimana cara menghindari kontaminasi atau kointervensinya. Nah, apakah semua subjek penelitian diperhitungkan dalam kesimpulan? Nah, pembaca itu harus jeli mencatat berapa subjek penelitian yang termasuk kelompok perlakuan atau terapi atau kelompok kontrol. Nah, ini pada tabel 3, dari hasil penelitian uji klinis ACA atau randomized clinical trial itu jumlah kasus itu sebesar 151 penderita. Nih, 151 penderita. 151 penderita itu dijumlahkan antara 79 dengan 72.
dengan rincian pembedahan versus medikamentosa itu adalah 72 dan dengan operasi jantung dengan dioperasi adalah 79. Nah, ini antara kita membandingkan antara dengan obat, terapi dengan obat atau terapi dengan operasi jantung. Kemudian setelah dihitung terdapat penurunan reduction in risk sebesar 27% dengan taraf signifikansi 0,02. Nih. Nah, 20 reduction risk-nya ini adalah 27%. Ya, dengan taraf signifikansi 0,02. Sehingga tetapi setelah diteliti jumlah kasus sebesar 167 dan ada 16 kasus meninggal karena stroke atau meninggal waktu masuk, sehingga bila dihitung penurunan reduction in risk-nya hanya 16% atau P-nya adalah 0,09. Nih, berarti tidak bermakna. Seperti itu ya. Nih setelah diteliti jumlah kasus sebesar 167. Nih sebesar 167. Jumlah kasusnya 167. Kemudian ada 16 kasus meninggal karena stroke atau meninggal waktu masuk. Nah, ada yang 16 meninggal waktu masuk. Nih. Sehingga bila dihitung penurunan reduction in risk-nya hanya 16%. Nih, hanya 16%. Sehingga ya hanya 16%, sehingga maka P-nya menjadi 0,09. Nah, P-nya itu karena 0,09 itu dia lebih besar dari 0,05, taraf signifikansi 0,05, maka menjadi tidak bermakna. Seperti itu ya. Nah, sehingga terapi operasi jantung dan juga medikamentosanya itu tidak terlalu berbeda secara signifikan atau tidak bermakna secara signifikan, tidak ada perbedaan secara signifikan. Kemudian ini adalah lembar kerja telaah kritis terapi, itu adalah apakah lokasi subjek penelitian ke kelompok terapi atau kontrol betul-betul secara acak atau random atau tidak. Bisa ya, bisa tidak, atau bisa tidak diketahui. Apakah semua keluaran atau outcome-nya dilaporkan, itu bisa ya, bisa tidak, dan bisa tidak diketahui. Dan apakah lokasi penelitian menyerupai lokasi Anda bekerja atau tidak, bisa ya, tidak, atau tidak diketahui. Kemudian apakah kemaknaan statistik maupun klinisnya dipertimbangkan atau dilaporkan, bisa ya, bisa tidak, dan juga tidak diketahui. Dan apakah tindakan terapi yang dilakukan itu dapat dilakukan di tempat Anda bekerja atau tidak, nah itu bisa ya, bisa tidak, atau bisa tidak diketahui. Dan apakah semua subjek penelitian dipertimbangkan dalam kesimpulan, bisa ya, bisa tidak, dan juga tidak diketahui. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ini adalah multifactorial intervention. Ini dari The New England Journal of Medicine. Itu pada volume sekian-sekian. Ini background-nya, metodenya sekian, result-nya sekian, conclusion-nya sekian. Nah, kesimpulannya adalah telaah kritis itu merupakan suatu keharusan bagi seorang klinisi untuk menerapkan pengetahuan baru dalam praktek sehari-hari. Dan telaah kritis itu merupakan metode untuk berpikir kritis terhadap artikel atau jurnal penelitian. Kemudian pengetahuan telaah kritis itu merupakan bagian atau tahapan dari evidence-based medicine.
Dan dalam menentukan uji diagnosis, seorang klinisi itu harus mempertimbangkan seberapa besar sensitivitas dan spesifitas terhadap uji diagnosis baru dibandingkan uji diagnosis lamanya. Ada 3 hal pokok yang harus diketahui sebelum memilih terapi yang terbaik, yaitu bagaimana menentukan tujuan terapinya, bagaimana memilih terapi yang spesifik, dan bagaimana menentukan target terapinya. Nah, itu ya kesimpulan dari telaah kritis kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.